cerdas Surabaya. Apa kabar hari ini? Bapak doakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rizky. Sehari-hari Pak Rizky adalah guru kelas 5 di SDN Sidotopo 1 48 Surabaya. Nah, anak-anakku hebat semua. Selama 30 menit ke depan, Bapak akan menemani kalian untuk belajar dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Program aplik kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV yang selalu mengerti. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa agar ilmu yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat dan anak-anak menjadi anak yang soleh, soleha, berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat Surabaya, yuk kita belajar matematika dengan Pak Rizky, yaitu pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah 30 menit ke depan, anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Siapkan buku, pensil, dan menghadap di televisi masing-masing ya. Yuk, Pak Rizky memiliki permasalahan tipe pertama. Sekali lagi anak-anak, Pak Rizky memiliki permasalahan tipe pertama. Nah, coba kalian lihat layar TV masing-masing. Permasalahan tipe pertama Pak Rizky. Fulan memiliki tali sepanjang 51/2 meter. Atau bisa kita baca 5,5 meter. Sepanjang 3,1/4 meter atau 3/4 meter digunakan untuk mengikat tumpukan buku. Kemudian panjang sisa yang dimiliki oleh Fulan sekarang adalah titik-titik meter. Yuk anak-anak, kita analisis bagaimana menyelesaikan permasalahan tipe yang pertama ini. Yang pertama anak-anak, kalian lihat dulu ya. Di sini ada kata kunci. Coba kalian baca kata kuncinya. Ya, kata kuncinya digunakan untuk mengikat tumpukan buku. Dan kata kunci kedua adalah sisa. Jadi hal pertama yang anak-anak harus lakukan dalam menyelesaikan permasalahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari kata kunci. Nah, anak-anak tahu kan kalau sisa, namanya sisa, berarti dia apakan anak-anak? Ya, hebat sekali. Maka sisanya adalah dikurangi. Maka 5/1/2 dikurangi 3/1/4. Nah, anak-anak pasti sudah belajar dengan guru masing-masing ya untuk mengurangi pecahan campuran. Yuk kita simak. 5 dikurangi 3. Sementara pecahan 1/2 dikurangi 1/4. Ups, nggak bisa dikerjakan langsung ya anak-anak ya. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Ya, hebat sekali. Kalian harus mencari kelipatan persekutuan terkecil antara 2 dan 4. Berapa anak-anak? Kelipatan persekutuan terkecil antara 2 dan 4? Ya, 4. Jadi 1/2 menjadi 2/4. Dari sini, kalau penyebutnya sudah sama, maka bisa dikurangi ya anak-anak ya. Ya, 2 dikurangi 1 sehingga mendapatkan hasil 2/1/4. Apa kesimpulannya dari ini anak-anak? Ya, kesimpulannya jadi panjang sisa tali Fulan adalah 2/1/4 meter. Nah, anak-anak, di permasalahan tipe yang pertama ini, Pak Rizky memiliki hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu permasalahan ini memiliki satuan yang sama. Coba kalian cek. Nah, di soal 5,5 meter, 3/1/4 meter pun jawabannya adalah meter. Apabila anak-anak menemukan ciri-ciri yang seperti ini, maka ini termasuk permasalahan tipe yang pertama. Dan biasanya triknya ya anak-anak ya, penyelesaiannya adalah penjumlahan, pengurangan, atau percampuran dari penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana anak-anak untuk permasalahan tipe yang pertama? Oke? Yes. Sekarang kita lanjutkan untuk permasalahan tipe yang kedua.
Nah, anak-anak, sekarang kalian cek lagi permasalahan tipe yang kedua yang dimiliki oleh Bapak. Yuk, kita baca bersama-sama. Ayah memiliki lahan seluas 8 hektar. Sebanyak 1/4 bagian dimanfaatkan untuk menanam singkong. Nah, saya ulangi anak-anak, sebanyak 1/4 bagian digunakan untuk menanam singkong. Nah, sisanya digunakan untuk menanam sayur. Pertanyaannya, berapa hektar luas lahan yang digunakan untuk menanam sayur? Yuk kita cari bagaimana penyelesaiannya. Anak-anak, coba perhatikan ini. Ya, di sini ada kata-kata bagian. 1/4 bagian. Pak Rizky, bagaimana ya cara menyelesaikan kalau ada kata kunci bagian? Yuk simak penjelasan Pak Rizky. Yang pertama, anak-anak buatlah nilai pecahan 1/4. Yuk kita lihat. Tara! Ya, masih ingat kan bagaimana membuat gambar 1/4? Di sini ada 1 kotak yang diarsir dan ada 3 kotak yang tidak diarsir. Jadi semuanya ada berapa kotak anak-anak? Ya, luar biasa sekali. Semuanya ada 4 kotak ya. Nah, dari sini, karena di sini 1/4 bagian, maka kotak yang mana yang anak-anak ya, yang untuk menanam singkong? Ya, hebat sekali. Untuk menanam singkong adalah kotak yang diarsir. Sedangkan 3 kotak lainnya berarti apa? Ya, berarti sisa atau yang digunakan untuk menanam sayur. Yuk kita balik terhadap soalnya. Ayah memiliki luas 8 hektar. Berarti 4 kotak mewakili 8 hektar. Pertanyaannya Pak Rizky, lalu 1 kotak nanti mewakili berapa hektar ya anak-anak? Ya, luar biasa sekali. Maka 8 hektar dibagi menjadi 4 kotak sehingga menemukan masing-masing kotak memiliki 2 hektar. Nah, coba fokus terhadap gambar yang ditampilkan oleh Pak Rizky. Nah, di sini kita bisa lihat, maka lahan yang digunakan untuk menanam sayur berapa kotak? 3 kotak. Hebat sekali. Nah, kalau 3 kotak, 1 kotaknya mewakili 2 hektar. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, hebat sekali. Sehingga lahan yang digunakan untuk menanam sayur adalah 3 kotak dikali 2 hektar. Berapa anak-anak? Ya, 6 hektar. Untuk permasalahan tipe yang kedua ini anak-anak, ada kata-kata yang perlu kalian camkan, yaitu bagian, kemudian nya. Misalkan 1/4-nya. Nah, kan biasa anak-anak ya, nanti kalian akan menemukan permasalahan dengan kalimat atau kata-kata kuncinya, atau menemukan kalimat dengan kata-kata dari. Misalkan setengah dari semua anggota, atau 1/4 dari semua lahan. Nah, anak-anak, kalian menggunakan cara untuk permasalahan tipe kedua ya. Yuk kita coba simpulkan lagi perbedaan antara permasalahan pertama dan permasalahan kedua. Permasalahan pertama yaitu ciri-cirinya mereka memiliki satuan yang sama, baik itu di pertanyaan ataupun di soal. Sementara untuk permasalahan tipe kedua, kalian harus mencermati ada kata-kata bagian, misalkan 1/4 bagian, ada kata-katanya, misalkan setengahnya, atau ada kata-kata dari, misalkan 1/5 dari. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham belum perbedaan antara penyelesaian permasalahan tipe yang pertama dengan permasalahan tipe yang kedua? Pak, masih bingung? Jangan khawatir. Nanti setelah jeda berikut, Bapak Rizky akan memberikan contoh-contoh penerapan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Nah, anak-anakku semua, anak-anak hebat Surabaya, tetap bersama Pak Rizky dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV yang selalu mengerti.
Halo anak hebat kota Surabaya. Nah, anak-anak hebat kota Surabaya, bagaimana? Tetap semangat untuk belajar matematika bersama Pak Rizky? Ya, hari ini kita lanjutkan ya, belajar untuk permasalahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada segmen ini, Pak Rizky akan memberikan beberapa contoh penerapan untuk permasalahan tipe yang pertama dan permasalahan tipe yang kedua. Nanti bersama Pak Rizky ya, kalian tebak kira-kira ini tipe permasalahan yang pertama atau tipe permasalahan yang kedua. Yuk kita simak. Ya, ayo berlatih. Yang pertama, permasalahan yang dimiliki Pak Rizky. Sebuah regu pramuka memiliki 10 anggota. 1/5 dari anggotanya menggunakan kacamata atau memakai kacamata anak-anak. Nah, sisanya tidak memakai kacamata. Pertanyaannya, berapa siswa yang tidak memakai kacamata? Bagaimana anak-anak? Yuk kita cari penyelesaian untuk hal ini. Ada ciri-ciri apa ya? Ya, hebat sekali. Di sini ada kata bagian. Nah, bagaimana? Berarti di tipe keberapa? Ya, hebat sekali. Berarti tipe yang kedua ya. Kita awali dengan menggambar 1/5 dari anggotanya. Ups, seperti ini anak-anak ya. Ya, ada 1 kotak yang diwarnai, kemudian ada 4 kotak yang tidak diwarnai. Atau jumlah seluruh kotaknya berapa? Ya, hebat sekali. Jumlah kotak seluruhnya adalah 5. Nah, pertanyaannya Pak Rizky, 1/5 dari anggotanya memakai kacamata. Maka kotak yang diwarnai mewakili apa ya anak-anak? Ya, sangat cerdas sekali. Mewakili anak yang berkaca mata. Bagaimana dengan 4 kotak yang tidak diwarnai? Ya, hebat sekali. Mewakili anak-anak yang tidak memakai kacamata. Nah, tadi berapa ya jumlah seluruh anggota dalam regunya? Ya, jumlah seluruh anggota dalam regunya adalah 10. Sedangkan semua kotak ada 5 kotak. Jadi 1 kotak mewakili berapa ya anak-anak? Ya, sangat cerdas sekali anak Surabaya. 1 kotak mewakili 2 anak. Sehingga masing-masing kotak ada mewakili 2 anak. Pertanyaannya apa anak-anak? Berapa jumlah siswa yang tidak memakai kacamata? Nah, berarti berapa kotak? Ya, hebat sekali. Ada 4 kotak anak yang tidak memakai kacamata. Sehingga kesimpulannya adalah jumlah siswa yang tidak memakai kacamata adalah 8 anak atau 8 siswa. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah contoh untuk permasalahan tipe yang kedua. Bagaimana dengan contoh yang lain? Yuk kita cari contoh-contoh yang lain anak-anak. Nih, Pak Rizky punya permasalahan berikutnya anak-anak. Permasalahannya apa Pak Rizky? Yuk kita simak permasalahan yang dimiliki oleh Pak Rizky. Ibu membeli beras sebanyak 1,5 kilogram. Kemudian ibu mau masak nih anak-anak. Dimasak sebanyak 3/4 kilogram. Untuk persediaan, ibu beli lagi anak-anak. Beli berapa? 1/4 kilogram. Maka beras yang dimiliki ibu sekarang berapa ya anak-anak? Yuk kita cari penyelesaian untuk permasalahan ini. Ya, kita lihat ada apa? Ups, kilogram anak-anak. Ups, nemu lagi kilogram. Ya, kilogram lagi Pak Rizky. Jawabannya apa ya? Loh, jawabannya adalah kilogram juga. Berarti ini adalah permasalahan tipe yang keberapa anak-anak? Iya, tipe yang pertama. Biasanya anak-anak, biasanya nih ya, biasanya penyelesaiannya dijumlah, dikurangi, atau percampuran. Yuk kita simak, kita cari kata kunci di dalam permasalahan ini. Yuk kita lihat, ada 1,5 kilo awalnya. Kemudian digunakan memasak. Kalau untuk memasak berarti kira-kira anak-anak itu berkurang atau bertambah? Ya, cerdas sekali, maka berkurang sehingga dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 3/4 kilogram. Nah, bagaimana kata kunci yang kedua? Membeli lagi anak-anak. Membeli lagi, jelas membeli lagi, maka ya dijumlah berapa?
1/4 kilogram. Yuk kita selesaikan permasalahan ini. Bagaimana mengurangi menjumlahkan? Pak Rizky, belum bisa dikurangi dijumlahkan. Kenapa ya anak-anak? Karena belum sama penyebutnya. Yuk kita samakan. Nah, sehingga menjadi 2/4, 3/4, dan 1/4. Pak Rizky, 2 dikurangi 3 tidak bisa Pak Rizky. Nah, yuk kita pinjam ke 1 di depannya. 1 dipinjam sehingga habis ya anak-anak ya. Lalu 2 jadi berapa anak-anak? Iya, hebat sekali. Sekali meminjam berarti sama dengan penyebutnya ya. Jadi 4 ditambah 2 jadi berapa? 6. Ya, luar biasa sekali. Nah, baru kita bisa ya. 6 dikurangi 3 ditambah 1. Berapa anak-anak? Ya, 4/4. 4/4 berapa? 1. Ya, sehingga kesimpulan dari permasalahan ini adalah beras yang dimiliki oleh ibu sekarang adalah 1 kilogram. Nah, anak-anak hebat semuanya. Bagaimana untuk penerapan tipe soal yang pertama dan tipe soal yang kedua? Yuk kita ulangi lagi, apa sih ciri-cirinya untuk permasalahan tipe pertama? Ya, untuk permasalahan tipe pertama, anak-anak, satuan dari soal adalah sama, baik itu di dalam pertanyaan atau di dalam jawaban. Sedangkan untuk permasalahan tipe yang kedua, anak-anak, ada kalimat atau kata, bagian, dari, dan nya. Nah, penyelesaiannya dengan menggambar nilai pecahan dari bagian itu ya anak-anak. Bagaimana anak-anak hebat Surabaya? Sudah mulai mengerti? Pak, apakah nanti ada tipe ketiga, tipe keempat, dan lain sebagainya? Jelas, jangan khawatir anak-anak. Nanti tetap bersama Pak Rizky. Pak Rizky akan menceritakan apakah ada tipe-tipe campuran untuk permasalahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetap bersama Pak Rizky anak-anak ya di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku, program API kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV yang selalu mengerti. Nah, anak-anak hebat Surabaya masih tetap bersama Pak Rizky dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat semuanya, pada segmen kali ini Pak Rizky akan menerima telepon interaktif atau pertanyaan yaitu 031210000501 atau yang tertera di bawah ini ya. Kalian siap-siap telepon Pak Rizky. Pak Rizky akan menjawab segala pertanyaan kalian. Sambil menunggu telepon yang masuk, yuk kita bahas ada satu tipe soal yang Pak Rizky akan munculkan anak-anak. Oke, ini coba yuk kita baca bersama. Anton memiliki sejumlah uang sebesar 1/4 dari uangnya digunakan untuk apa anak-anak di sini? Ya, digunakan untuk membeli pensil. Ternyata sisa uangnya adalah Rp9.000. Berapa uang Anton mula-mula? Oke, ternyata sudah ada telepon. Yuk kita angkat telepon dulu. Halo. Hai. Halo. Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo. Ya, suaranya lebih keras. Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo. Ya. Nah, suaranya lebih keras anakku. Oke. Masih belum terdengar ya suaranya. Nanti kalau ada yang telepon, suaranya lebih keras ya anak-anak ya. Sambil menunggu penelpon berikutnya, yuk kita lanjutkan permasalahan yang diberikan oleh Pak Rizky. Jangan lupa, telepon interaktif di 031210000501. Telepon SBO TV ya. Yuk kita selesaikan permasalahan ini anak-anak. Jadi, ini tipe keberapa? Ya, hebat. Ini adalah tipe kedua. Karena ada kata apa? Ya, ada kata 1/4 dari uangnya. Sehingga kita menyelesaikannya adalah menggambar 1/4. Nah, 1/4-nya adalah untuk membeli pensil. Sehingga 3 kotak sisanya adalah apa? Sisanya. Tapi awas, hati-hati anak-anak. Di sini kalimatnya ternyata sisa uangnya adalah Rp9.000. Nah, kira-kira anak-anak,
Tapi 9.000 bukan dibagi 4 ya, karena 9.000 adalah sisanya. Sehingga 9.000 dibagi 3, yaitu 3.000, 3.000, dan 3.000. Oh, sudah ada telepon lagi yang masuk anak-anak. Halo, belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Luar biasa sekali. Dengan siapa? Nama saya Alzena dari SDN Simo Mulya 3. Oke, Alzena dari Simo Mulya 3. Silakan pertanyaannya, sayang. Mungkin suara televisinya bisa Bagaimana cara dikecilkan. mengurangi bilangan campuran dan bilangan desimal? Oke, terima kasih Alzena. Bagaimana cara mengurangi pecahan campuran dan pecahan desimal? Ya, terima kasih ya. Nah, Pak Rizky akan membahas, akan menulis di papan ya anak-anak ya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan untuk pengurangan atau penjumlahan desimal ya. Yuk, kita lihat papan Pak Rizky ya. Pak Rizky akan menjawab soal dari Alzena di Simo Mulyo. Nah, yuk anak-anak kita lihat. Nah, di sini anak-anak tadi pertanyaan dari Alzena adalah bagaimana mengurangi pecahan dan pecahan campuran dan pecahan desimal. Yuk kita simak. Misalkan seandainya ada 5 1/2 dikurangi 0,4 misalkan. Nah, pilihannya anak-anak bisa dua, dijadikan pecahan campuran atau biasa, atau jadikan desimal semua. Nah, coba karena ini kita pecahan biasa dan campuran, yuk kita simak pecahan biasa dan campuran. Kita rubah dulu yuk 0,4 menjadi pecahan biasa. Masih ingat nilai 4 di sini adalah nilai persepuluhan, sehingga ini adalah 4/10. Ya, hebat sekali. Masih bisa disederhanakan ya? Ya, maka 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. Berapa anak-anak? 2/5. Nah, ketika sudah menjadi pecahan, maka kita kurangi dengan yang di depan. Yuk, 5 1/2 dikurangi 2/5. Pak Rizky belum bisa karena penyebutnya masih berbeda. 1, 2, 1, 5. Yuk kita cari 2 dan 5. Masih ingat kan seperti kemarin? 2 dan 5. Ya, 2, 4, 10. Kelipatannya ya 15, 10. Oh, sudah ada yang sama Pak Rizky. Ya, hebat sekali. Maka pecahannya menjadi 10. Yang 5 kita tulis dulu. Ya, 10. Maka ini jadi berapa? 5. Ini jadi tetap ya. Nah, yuk kita kurangi karena sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 5 kurangi 2. Ya, berarti jawabannya 5, 3/10. Nah, anak-anak hebat semuanya. Oh, ada telepon lagi anak-anak. Wow, antusias sekali anak-anak Surabaya yang luar biasa. Halo, belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Iya, dengan siapa? Di mana? Raka dari SDN Kertajaya Kujang. Iya, silakan pertanyaannya sayang. Raka dari SDN. Ya, pertanyaannya. Usia ayah sama dengan 12 tahun ditambah 2/3 dari usia ayah. Berapa tahun usia ayah? Usia ayah bisa diulangi lagi sayang. Usia ayah berapa? Usia ayah dengan 12 tahun Usia ditambah 2/3 dari usia ayah. Berapa tahun usia ayah? Oke, kurang jelas kalimatnya. Mungkin nanti bisa telepon lagi. Usia ayah 2/3. Usia ayah 12 tahun. Wah, ayahnya muda sekali.
Oke, nanti kita akan bahas ya untuk pertanyaan dari Kertajaya karena suaranya kurang keras ya. Nanti kalau telepon untuk belajar-belajar berikutnya suaranya lebih keras ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anakku semua, untuk tadi permasalahan yang kita akan selesaikan karena tadi suaranya kurang jelas, kita lanjutkan yuk permasalahan. Nah, jadi uang yang dimiliki oleh Anton mula-mula adalah 4 dikali 3.000 atau 12.000. Nah, anak-anak hebat Surabaya, bagaimana? Yuk kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti Pak Rizky akan kasih tugas ya. Yuk kita lihat tugas dari Pak Rizky anak-anak. Oke, tugas dari Pak Rizky yang akan dikumpulkan kalian seperti ini. Ya, silahkan kalau belum, Pak, jangan buru-buru Pak, jangan buru-buru. Foto aja dong TV-nya, ya kan anak-anak cerdas Surabaya. Nanti ditulis di buku matematika dan dikumpulkan di Bapak Ibu Guru ya. Oke, Pak Rizky akan baca secara cepat. Bibi membeli 21/2 kg tepung terigu. Bibi membuat kue brownies dan menggunakannya sebanyak 3/4 kg. Berapa kilogram tepung terigu Bibi sekarang? Dijawab ya. Yang kedua, di dalam kelas terdapat 30 siswa. 2/3-nya adalah perempuan. Berapa jumlah siswa laki-laki di kelas tersebut? Nah, sudah anak-anak? Sudah ditulis? Nah, anak-anak hebat dan cerdas Surabaya, hari ini, setelah ini, jangan kemana-mana, khususnya untuk untuk anak-anak kelas 6. Karena akan ada pembelajaran di kelas 6 ya, bersama Bapak Guru yang sangat tampan, berasal dari Ketintang. Mari kita sambut Bapak Rahmat Setiawan dari SDN Ketintang 1409 Surabaya. Halo Pak Rahmat. Halo Pak Rizky. Halo, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, khusus untuk anak-anak kelas 6, setelah ini akan dipandu oleh Bapak Rahmat ya. Jangan kemana-mana, Pak Rizky undur diri. Tetap bersama SBO TV di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV yang selalu mengerti.